Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat bergabung dan selamat datang di kelas perancangan arsitektur 1. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur rancang. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih kira-kira definisi dari merancang itu sendiri gitu kan. Ibaratnya begini, saat teman-teman melihat sebuah kursi dan kemudian teman-teman ingin membuat atau menciptakan sebuah kursi yang merupakan hasil dari pemikiran teman-teman, apa saja sih aspek-aspek yang perlu dipikirkan dalam tahap merancang atau membuat kursi itu gitu kan. Yang pertama misalnya, kursinya itu harus menarik nggak ya kira-kira. Kemudian yang kedua, proporsi kursinya bagaimana, ukurannya seberapa, kemudian part-part apa saja yang perlu mendapatkan perlakuan khusus dari bentuk kursi itu. Kemudian yang ketiga, ergonomi kursinya bagaimana. Nah, ergonomi kursi ini nantinya misalnya berhubungan dengan user, dengan pengguna kursi. Kalau katakanlah pengguna kursi adalah orang dewasa, tentu saja saat kursi itu digunakan oleh anak kecil atau anak-anak, kursi itu akan terasa terlalu besar begitu ya, sehingga kadang-kadang seringkali kita lihat kaki dari user yang anak kecil itu tidak sampai atau menggantung gitu ya di kursi. Sebaliknya begitu juga kalau misalkan orang dewasa menggunakan atau menduduki kursi dengan proporsi dan ergonomi yang dikhususkan untuk anak-anak. Nah, selanjutnya saat kita merancang kursi, pasti terbersit dalam pikiran kita fungsi kursi itu sendiri untuk apa. Apakah kursi itu untuk kursi makan, atau kursi itu yang digunakan untuk kursi santai, kursi malas, atau bahkan kursi goyang gitu yang biasa bisa diduduki dengan bergoyang gitu kan. Tentu saja berbeda nantinya baik bentukan maupun uh, bentukan maupun proporsi dan ergonomi dari kursi itu sendiri. Nah, ada juga nanti setelah kita memikirkan atau mengkira-kira begitu ya, mengangan-angankan bentukan kursinya bagaimana. Nah, step selanjutnya adalah kita juga harus memikirkan kira-kira biaya produksi dari pembuatan suatu kursi itu berapa gitu. Nah, itu tadi kurang lebih adalah penjelasan dari kondisi kita saat kita memikirkan atau mempertimbangkan bagaimana cara membuat atau menciptakan suatu produk. Contohnya kursi tadi ya. Nah, dari penjelasan tadi sejalan dengan definisi yang dicetuskan atau yang diciptakan oleh Lucius Wong tentang merancang. Jadi merancang sebenarnya adalah suatu proses mencipta rupa untuk maksud tertentu. Jadi memiliki tujuan tertentu gitu. Ada apa saja sih sebenarnya unsur-unsur merancang ini? Unsur-unsur merancang ini ada 4. Yang pertama ada unsur konsep, dan dari unsur konsep itu sendiri ada titik, garis, bidang, dan gempal. Kemudian selanjutnya ada unsur rupa. Nah, di unsur rupa ini ada raut, ukuran, warna, dan barik. Kemudian yang ketiga ada unsur pertalian, yaitu ada arah, kedudukan, ruang, gaya berat. Nah, yang keempat itu ada unsur peranan. Di situ ada imba, makna, dan tugas. Nah, yuk selanjutnya kita pelajari satu persatu dari unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Yang pertama adalah unsur konsep. Di unsur konsep ini sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada titik, ada garis, ada bidang, dan ada gempal. Definisi dari sebuah titik. Titik adalah
tanda yang menandai sebuah tempat tidak memiliki panjang karakteristiknya dan juga tidak memiliki lebar, tidak mengambil daerah atau ruang. Titik juga merupakan pangkal dan ujung sebuah garis dan merupakan perpotongan atau pertemuan dari dua garis. Nah, gambar dari apa ya? Gambar yang menjelaskan definisi titik itu seperti yang tertera di slides ini. Saya rasa kalau titik teman-teman semua kurang lebih sudah mengerti gitu ya. Yang kedua adalah garis. Sebuah titik yang bergerak, maka jalan yang dilalui titik tersebut adalah sebuah garis. Nah, garis ini berbeda dengan titik. Garis mempunyai panjang tanpa lebar, mempunyai arah. Garis juga merupakan batas sebuah bidang. Nah, selanjutnya ada bidang. Kalau bidang ini, bidang itu mempunyai panjang dan lebar. Karena bidang itu tersusun dari beberapa garis gitu ya. Bidang juga mempunyai kedudukan dan arah, tetapi bidang tidak memiliki tebal karena dia bersifat dua dimensi. Dibatasi oleh garis dan menentukan batas terluar dari sebuah gempal. Nah, apa itu gempal nanti akan kita pelajari setelah ini. Gempal merupakan jalan yang dilalui sebuah bidang bergerak ke arah yang bukan arah dirinya, merupakan arti dari sebuah gempal. Gempal mengambil tempat dalam ruang dan terbungkus oleh bidang. Oke, ke contoh rancangannya, jadi seperti misalnya pada contoh gambar ini, kan kalau kita lihat pola-pola atau susunan-susunan susunan-susunan dari tiap komposisinya itu ya sebenarnya berangkat dari sebuah titik, kemudian dari titik ada garis juga. Kalau yang kita lihat di sebelah kanan ini ada bergaris-garis begitu ya dibuat. Kemudian dari yang kiri itu ya seperti ada istilahnya dot titik-titik yang berulang begitu kan dengan komposisi tertentu. Nah, dari dari unsur konsep itu akhirnya timbullah sebuah satu rancangan yang seperti terlihat di slide sekali ini begitu. Yang kedua adalah unsur rupa. Nah, dari unsur rupa ini sendiri sebenarnya ada raut, ukuran, warna, dan barik. Apa itu raut? Kalau teman-teman sering dengar, saya rasa penggunaan kata raut ini lebih sering kita dengar di kehidupan sehari-hari itu dengan raut muka, misalnya seperti itu ya. Itu sama prinsipnya dengan definisi raut yang ada di materi kali ini gitu kan. Raut itu adalah segala benda yang dapat dilihat. Nah, raut itu merupakan penampilan diri yang paling utama dari benda itu. Jadi kalau misalkan dalam slides ini kan kita bisa melihat raut itu bagaimana dan apa gitu kan. Kalau dicontoh di sini ada raut atau tampilan dari bentuk lingkaran, kemudian tampilan dari persegi, dan tampilan atau raut dari segitiga. Jadi apa yang bisa kita lihat dari suatu gambar dari ya suatu ilustrasi itu adalah yaitu rautnya begitu ya kurang lebih. Yang kedua adalah ukuran. Semua raut memiliki ukuran. Jadi setiap wujud yang tadi sudah kita pahami sebelumnya itu punya ukuran tentunya. Ada yang besar, kemudian ada yang lebih kecil. Nah, kalau dalam contoh di sini itu ada 3 persegi, di mana persegi yang paling kanan itu adalah persegi yang paling besar, kemudian persegi yang paling kiri persegi yang paling kiri itu semakin kecil, lebih kecil dari persegi yang di tengah, misalnya seperti itu. Atau kalau dari ya sama-sama betul-betul.
Saya tadi mikirnya kalau dari view teman-teman takutnya berbeda gitu ya. Intinya yang saya jelaskan itu adalah perbedaan ukuran dari persegi ini. Jadi yang di tengah, persegi yang di tengah itu punya ukuran yang berbeda dengan persegi yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya gitu. Yang ketiga adalah warna. Sebuah raut yang ada di dalam ruang dibedakan dari sekelilingnya oleh warnanya. Nah, warna di sini digunakan dalam arti yang luas. Tidak hanya meliputi semua spektrum, tetapi mencakup juga warna netral seperti hitam, putih, dan deret atau gradasi abu-abu, dan segala ragam nada dan ronanya. Jadi warna ini yang membedakan raut dengan sekelilingnya. Bisa dibayangkan kan misalnya uh, saya pengen membuat raut atau bentuk segi empat gitu. Tapi di atas lembar kertas berwarna putih. Nah, kan tidak terlihat jadinya kecuali teman-teman menggunakan pensil yang berwarna hitam atau berwarna kontras atau berwarna berbeda dengan kertas sehingga bentuk itu bisa dilihat atau disadari karena perbedaan warna itu sendiri gitu. Selanjutnya adalah barik. Barik ini adalah kaifiat permukaan raut. Permukaannya dapat polos atau berkurai, licin atau kasar, dan dapat memukau indera raba dan mata. Jadi kalau barik ini istilahnya seperti corak. Corak itu dia bisa juga memiliki tekstur, bisa juga memiliki tekstur yang kasar, misalnya seperti itu, atau bisa juga memiliki tekstur yang halus. Misalnya di sini yang persegi dengan motif marmer warna putih itu dia mempunyai corak seperti yang menyerupai marmer begitu ya. Tetapi seperti yang kita ketahui kalau tekstur dari corak marmer itu kan halus gitu ya. Berbeda dengan yang persegi yang di tengah. Jadi kalau persegi yang di tengah itu kan memiliki barik atau corak yang menyerupai serat kayu misalnya seperti itu. Itu pasti memiliki tekstur yang berbeda dengan persegi yang memiliki barik marmer tadi. Begitu juga dengan yang sebelah paling kiri gitu kan. Seperti motif atau corak dari anyam-anyam ya itu kalau kita zoom gitu ya. Itu pasti punya tekstur yang berbeda juga. Misalnya lebih kasar atau lebih rough gitu ya. Berbeda dengan corak yang marmer yang memiliki tekstur lebih licin misalnya seperti itu. Contohnya atau aplikasinya dalam membangun atau merancang karya arsitektur itu misalnya seperti ini. Jadi untuk mendesain atau merancang sebuah karya itu kita juga perlu mengetahui atau kita harus menguasai material dari material atau bahan-bahan dari rancangan yang akan kita gunakan. Sehingga kita nantinya dapat memberikan atau membuat komposisi yang indah dan estetik tapi juga memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan gitu. Misalnya tekstur kayu itu bagus Bu kalau dipadu dengan corak dinding yang polos karena nantinya akan membuat tekstur kayu itu menonjol jadi point of interest dan dari situlah kemudian muncul estetikanya misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah unsur pertalian. Nah, di unsur pertalian ini ada arah, ada kedudukan, ada ruang, dan ada gaya barat. Maksud dari unsur pertalian ini seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau kita bicara arah, itu berarti hubungan atau hubungan suatu posisi atau kondisi dengan kondisi yang baru dengan sebelumnya gitu. Jadi unsur pertalian ini adalah hubungannya seperti apa gitu. Arahnya, entah itu kedudukannya, hubungannya dengan yang lain gitu kan. Atau gaya beratnya seperti apa dan ruangnya seperti apa gitu. Oke. Next ada arah. Arah adalah sebuah raut
yang bergantung kepada pertaliannya dengan pelihat, dengan bingkai yang mewadahinya, atau dengan raut lain yang ada di dekatnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, jadi kalau di sini, di ilustrasi ini, misalnya gambar persegi yang berwarna coklat, di yang paling kiri ya, gambar persegi yang paling kiri itu kan dia arahnya itu tetap istilahnya menghadap ke sudut 90 derajat begitu ya. Kemudian yang sebelah sampingnya lagi itu dia seperti agak miring. Begitu juga dengan sebelahnya lagi yang paling kanan gitu, persegi yang paling kanan itu memiliki arah yang makin 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 serong gitu ke kiri, sorry ke kanan gitu ya. Jadi itu punya perbedaan pergeseran derajat antara satu raut dengan raut lainnya gitu. Itu maksudnya adalah arah ini tadi menjelaskan dari uh, konsep apa sih Pak? Unsur pertalian yang berupa arah misalnya seperti itu. Yang kedua adalah kedudukan. Kedudukan raut ditentukan oleh pertaliannya dengan bingkai atau racana rancang. Nah, di ilustrasi ini misalnya di dalam sebuah persegi itu ada bentuk lingkaran atau raut dari lingkaran. Kalau di eh, persegi yang sebelah kiri, lingkarannya itu berada di pojok kiri bawah. Tapi yang persegi yang di tengah, lingkarannya berpindah, kedudukannya ada di tengah. Nah, untuk persegi yang sebelah kanan, lingkarannya berpindah lagi kedudukannya di sebelah pojok kanan atas, gitu. Jadi kedudukan ini nanti sebenarnya gini teman-teman, kalau kita perlu mempelajari dasar-dasar dari unsur pertalian ini tuh karena nanti pada saat di dunia kerja atau di dunia atau di semester berikutnya, semester yang lebih lebih tingkatnya lebih dari semester sekarang gitu ya, teman-teman. Saat merancang itu kita juga harus bisa meletakkan atau memposisikan karya kita itu berada di mananya sebuah lingkungan gitu. Jadi kita harus memahami betul definisi dari kedudukan supaya kita nanti bisa mengaplikasikan ide kita ke 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 lingkungan atau eksekusi dari ide kita ke real ke dunia yang real itu supaya tidak melenceng gitu kan karena ya ini tadi kita harus tahu juga kedudukan prinsip dari kedudukan ini sendiri atau definisi dari kedudukan ini misalnya ada sebuah tanah kosong gitu ya uh, kita asumsikan persegi ini adalah tanah kosong. Persegi yang dalam ilustrasi di slides ini adalah sebuah tanah kosong. Nah, kita mau membuat bangunan itu berada di mana, gitu kan? Kita harus tahu juga kedudukannya. Makanya kita harus mengetahui kira-kira seperti apa ya nantinya, atau indahnya seperti apa, atau estetikanya seperti apa, atau idealnya bagaimana, misalnya seperti itu. Selanjutnya ada ruang. Betapapun kecilnya, raut tetap menempati ruang. Sebab itu, ruang dapat terisi atau dapat juga kosong. Dapat pula tampak papar atau seakan-akan jeluk. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi persegi yang paling depan itu jadi persegi yang terlihat tidak terpotong itu seolah-olah dia berada di depan dari persegi yang terpotong bidangnya seperti. Jadi ada yang apa ya? Tumpuan gitu loh. Ada yang depan, ada yang di belakang, misalnya seperti ini. Selanjutnya ada gaya berat. Kesan berat bukan masalah penglihatan, tetapi masalah batin. Jadi lebih ke feel ya, rasa gitu ya. Karena kita sendiri ditarik oleh gaya berat bumi. Kita menganggap bahwa setiap atau sekumpulan raut itu pun mempunyai sifat berat atau ringan, mantap ataupun limbung. Jadi kalau di sini uh, di ilustrasi atau gambar persegi yang ada di tengah itu kan tumpuan perseginya kan dibuat miring ya gitu. Nah, itu kan tumpuannya itu berada di satu sudut yang paling bawah. Nah, itu kan kesannya bagaimana ya? Pasti berbeda dengan
kesan berat yang dimiliki oleh gambar-gambar yang di samping-sampingnya gitu. Jadi di sini gaya berat itu bukan bukan yang dapat diukur dengan alat kuantitatif misalnya gitu ya, tapi yang lebih ke arah gaya berat yang dirasakan oleh oleh kita sebagai penglihat atau pengamatnya seperti itu. Nah, ini di sini contohnya misalnya dari rancangan ini kan kita bisa mengetahui ada unsur uh, gaya berat, kemudian ruangnya juga. Jadi sebenarnya ini adalah satu pola seperti segitiga tapi tidak tidak segitiga gitu ya, kayak melengkung tapi dia diulang-ulang. Jadi di depan, di belakangnya lagi, di belakangnya lagi, di belakangnya lagi dan sebagainya. Nah, di situ juga kita bisa menempatkan atau memposisikan kedudukan. Misalnya kita menjadi user dalam ruang. Nah, itu kita proporsinya kita berada di semananya ruang gitu. Tinggi kita seberapa kira-kira dibandingkan dengan ruangan. Oh, dibuat seperti ini memang desainnya karena untuk tujuan tertentu, misalnya seperti itu. Yang terakhir ada unsur peranan. Nah, di unsur peranan ini ada imba, makna, dan kedudukan. Unsur peranan ini mendasari isi dan perluasan sebuah karya rancang. Jadi kalau misalkan imba itu adalah raut yang meniru-niru alam atau barang disebut imba. Itu definisi dari imba ya. Imba dapat mirip aslinya berupa pergayaan atau hampir abstrak. Nah, kalau definisi dari makna itu adalah makna akan ada jika karya rancang menyampaikan pesan. Kalau tugas itu misalnya tugas akan ada jika karya rancang melayani maksud tertentu. Di sini contohnya ada Rumah Baruniang Werbo NTT. Nah, kan rumahnya ini memiliki bentukan yang tidak seperti rumah-rumah yang kita lihat di daerah Jawa misalnya seperti itu ya. Dari bangunan Rumah Baruniang Werebo ini juga setiap di dalamnya kalau kita lihat itu ada part-part tertentu yang setiap part-partnya itu memiliki atau mempunyai makna dan tugas tertentu juga. Jadi misalnya yang part yang paling bawah atau lantai paling bawah gitu ya. Ini kan rumahnya tinggi tuh ceritanya itu terdiri dari beberapa part ke atas vertikal. Jadi yang area paling bawah itu biasanya digunakan untuk memelihara ternak. Kemudian di atasnya adalah tempat huni atau hunian atau ada kamar, kemudian ada dapur dan lain sebagainya yang memang digunakan untuk utilitas pengguna rumah. Nah, semakin ke atas itu yang paling ujung atas sendiri itu adalah area sakral. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga dapat memberikan atau menambah insight buat teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.